3, 2, 1. I'll admit I was wrong. What else can I say? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, bertemu lagi bersama saya Aida Putri Abdillah. Di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu baru, yaitu Askia Rahma Fadila. Nah, orangnya ini bentar ya. Orangnya ini sangat ramah dan senyumnya itu sangat menawan. Juga dia sangat gemar yang namanya monolog, acting yang sangat menjiwai. Pokoknya orangnya keren deh. Yaudah, kita langsung kenalan aja dan ngobrol-ngobrol bareng ya sama orangnya. Yaudah. Hai. Tapi kayaknya terlalu berlebihan tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Dia rendah hati ya ternyata orangnya. Kayak gitu, biasa aja. Ya, jadi makasih banget nih Aida udah ngundang aku di sini. Ngomong mau nanya apa sih emangnya? Oke. Kenalan dulu. Tanggal lahir, apa aja deh pokoknya. Gitu. Oke. Jadi kenalin, aku Askia Rahma Fadila. Bisa aku dipanggil Kia sama teman-teman sekitar. Aku 24 November 2002. Tinggal di Tangerang, Ciledug. Kalau mau main, ketik aja Yayasan Putri Bangsa Banten, Blok A5 nomor 5. Nanti aku main ya, nanti aku main gitu. Udah, aja. Askia suka monolog ya. Itu tuh belajarnya emang udah bisa dari lahir, dari orok, dari kandungan emang udah bisa, atau baru dari gede ini belajar? Kalau dari lahir mah, ya dari bayi mana mungkin bisa enggak. Jadi tuh ceritanya kecil itu emang kan sering ditinggal sama mama papa. Jadi kalau misalnya sendiri pasti tuh hobinya tuh ngomong sendiri. Hobinya ngomong sendiri. Kadang jadi kan sepi biasanya nih mana di kaca. Terus habis itu nanti tuh main sama ade, main anak-anakan, terus kita kayak meragain ceritanya anaknya meninggal terus nangis kayak gitu-gitu. Jadi punya pengalaman tuh emang masa kecilnya tuh kayak alay banget sih kalau diinget-inget. Ya Allah, ya permainan apa sih yang kayak gak pernah dipermainin sama anak zaman sekarang, yang apa-apanya tuh gadget dan udah gak pernah lagi main boneka sampai busuk, sampai gumoh. Iya, jajanannya udah kuota udah. Bener banget emang. Nggak beda banget kalau misalnya dibanding-bandingin sama pengalaman dulu pas masih kecil. Asik berarti ya. Jadi di kaca itu sering latihan jadi menjiwai gitu ya. Ya gitu. Kadang kalau misalnya ngeliat kayak reporter atau artis klub-klub lawak, jadi kayak ke bawah, pengen nih nyobain aja di kaca kayak kamu ini ya, kayak gitu-gitu. Mereka sendiri ketawa sendiri di kaca, kaca sendiri. Gue nggak jelas kalau masih kecil kalau dimain-mainin gitu ya. Terus bisa kayak gini itu kan ikutan peserta monolog kan? Iya, Erlangga. Itu bisa dicontohin nggak? Gimana sih pembawaannya biar penonton juga pada tahu gimana sih nih Askia monolognya? Pembawaannya, caranya apa? Caranya dulu. Caranya pasti kita harus tahu isinya tuh apa. Kalau misalnya sedih berarti kita harus siapin mental buat gimana caranya kita tuh benar-benar pas ngebawainnya tuh sedih gitu. Kalau senang ya senang, bahagia. Ya gitu sih pasti cara pertama, harus mengetahui dulu isinya apa. Kedua, kita perlu properti apa buat semua orang tuh tahu kalau misalnya kita ternyata lagi pegang HP. Kan nggak mungkin kalau pegang HP kayak gini kan, kayak kurang seru, berarti harus ada HP. Terus atau enggak ada shawl buat nutupin apa, buat ngelap ingus, atau misalnya lagi sedih buat kedinginan atau payung, ya berarti kita harus nyiapin properti. Terus habis itu baru deh praktek gitu. Askia nih, selain hobi acting monolog, itu ada hobi atau lagi kegiatan yang kamu lakuin sekarang nggak? Lagi disenengin? Seneng sih, lagi kayak mendekatkan diri aja sih sama Allah. Kayak selama ini tuh kayaknya banyak banget buang-buang waktu, dan ngerasa tuh kayaknya dari kemarin tuh main mulu. Jadi kayak nyari suasana lain sih, kayak pengen belajar. Lagi kan sekarang tuh udah kelas 12, pasti pengen gimana caranya
cari kesan baik ke guru-guru atau kayak ninggalin jejak baik lah buat adik kelas tidaknya. Gitu. Terus ini, hobinya apa? Hobi selain berakting? Suka bikin puisi sama suka bikin puisi sama berawal dari baca sih. Jadi kalau dari baca buku tuh kan banyak kata-kata yang kayak belum kita pernah ketahuin sebelumnya. Jadi kayak memotivasi, oh ya ini bagus nih kata-katanya. Kayak ternyata tahu ada bahasa Indonesia yang apa sih, kayak tahu arti Arti-arti dari bahasa Indonesia. Ya kayak gitu deh pokoknya. Jadi dari berawal dari baca terus akhirnya jadi nambah wawasan lagi buat nulis. Ya sih, rada nyambung ya. Dari monolog kayak ekspresi kayak gitu, ekspresi jadinya bisa puisi menjiwai. Emang berawal tuh dari suka baca puisi, soalnya dari kecil tuh emang pernah ikut lomba-lomba baca puisi. Itu bisa bikin puisi dari kapan? Dari SD sih. SD. SD terus suka kalau misalnya ada acara perpisahan kelas 6 waktu dulu tuh aku tuh dipanggil buat ngebacain puisi judul tentang guru. Padahal bukan aku yang perpisahan gitu, tapi aku yang disuruh ngebacain tentang guru. Ya udah, situ semua pada nangis, ada yang ngangak, ngeliat aku doang yang nangis. Pokoknya macem-macem ceritanya. Keren ya. Iya gitu. Askia nih sering monolog, itu emang cita-citain nanti pengen jadi aktor atau teater gitu, ngikutin atau enggak? Sempet pingin kepikiran jadi artis atau aktor, cuman balik lagi mikir lagi banyak artis-artis tuh yang sekarang tuh kayak melenceng gitu. Aku takut kalau nanti jadi artis malah ke arah yang kesana gitu. Apalagi banyak film-film yang gak beredukasi ke arah pendidikan, udah kayak banyak yang secara tidak langsung tuh kayak pegang-pegangan lah ibaratnya, atau kayak kayak moralnya kelihatan kurang baik lah ya. Film-film sekarang tuh udah menurut dia tuh udah kayak karena Tapi kan nggak semuanya. Iya, nggak semuanya, tapi kita takut susah untuk mencegahnya. Gimana sih kalau artis pasti mikirinnya Godaannya banyak. ke arah dunia, yaitu uang. Emang awalnya tuh mikir jadi artis tuh emang pertamanya emang pasti banyak uang. Tapi gimana caranya kita ngehasilin uang itu halal atau enggak, baik atau enggak di mata sang pencipta gitu. Kalau teater nih, mau ikutan teater gitu. Teater kan itu nggak penggemar juga biasa aja ya. Itu kan bisa tambah melatih kamu buat berimajinasi dan lebih ngelatih semuanya lah, dari gerak tubuhnya, menjiwainya tambah itu. Mungkin kalau dari teater sempat pingin juga ikut kayak mungkin nanti fakultasnya masuknya ke teater aja kali ya. Soalnya pasti kan orang-orangnya juga kayak bakal seru-seru ngomonginnya kayak gini terus pasti tahu ngerti masalah ekspresi atau apa. Tapi kayak balik lagi pingin ngambil suatu pengalaman yang ini udah, jadi mendingan cari yang lain gitu. Biar nambah gitu. Dan buat kedepannya lebih ke masa depan tuh apa sih yang dibutuhin buat bangsa ini tuh apa sih sebenarnya, kayak gitu. Terus Askia nih terkenal dengan senyumannya indah nggak? Ya kalau senyum tuh selalu terlihat fresh, terus juga seger lah pokoknya. Itu ada tips-tipsnya nggak? Mungkin yang pertama kita harus jago acting. Gitu. Kayak membohongi diri. Kadang kalau misalnya kita kayak lagi jenuh atau lagi apa, gimana caranya kita nggak bawa diri kita, udah waktunya selesai jenuhnya, udah situasinya beda, udah sekarang lu jadi kembali ke Askia yang nggak seharusnya lo tunjukin lagi sedih gitu. Jadi kadang kita suka senyum tuh yang balik lagi ke dalam diri sendiri sih, kayak gitu. Tips-tipsnya sih ya balik lagi ke dalam diri kita sendiri gitu. Ya soalnya kan ada orang yang senyum cuma gara-gara nggak bisa gini. Iya Pak, nggak bisa kayak nggak ada kayak gitu. Biasa aja deh. Ya segar, makanya selalu segar ya walaupun capek gitu. Ya gitu. Terus Askia harapan kedepannya apa buat diri Askia sendiri atau buat Al Zaitun? Dua-duanya juga nggak apa-apa. Harapannya yang pertama buat santri Al Zaitun atau anak muda zaman sekarang, harapannya itu mungkin lebih harus berani ya menggali
apa bakat Jati diri. apa bakat terpendam kita, harus cari tahu apa bakat kita gitu. Jangan menyepelekan, udah nanti aja, lu bakal nyesel kalau Jangan kayak gitu. cuma bisanya main TikTok. Iya, kayak berarti kayak gitu terus habis itu, tapi bakal ada ngerasa kayak gimana ya, kayak gue nyesel banget, pasti ada ngerasa gitu. Tapi bagi kalian yang udah ngerasa nyesel, menurut aku nggak ada kata terlambat. Selagi kita masih bisa mencoba, masih diberi umur, ya udah itu Jalanin. Ayo coba gitu sebelum Ayo mencoba. mulai berprestasi. Kadang memang kalau misalnya kita mikir udah nanti aja, ya lu gak bakal kayak gimana ya, berarti kamu gak bakal nemuin apa yang kamu punya gitu. Gak akan bahagia, bakal ngerasa kita tuh kayak dikejar-kejar sama dunia, ngerasa takut kehilangan akan hal sesuatu yang kita milikin, padahal semuanya itu hanya titipan yang bakal kembali. Harapan Askia nih, kalau buat Askia itu apa? Harapan mau jadi apakah, atau harapan pengen banget itu jadi apa? Harapannya pingin jadi orang yang lebih bermanfaat aja sih, sama pingin nunjukin ke mama papa kalau Kia tuh udah sebesar ini, dibesarin, terus udah apa ya, ibaratnya selama ini mama papa tuh taunya Kia tuh cuman kayak pendiam, terus bisanya cuman apa ya, kayak sabar doang, padahal tuh Kia banyak banget yang pengen Kia ceritain sama mama papa yang nggak Kia belum bisa ceritain. Kia pengen lebih kayak terbuka sama kedua orang tua Kia khususnya. Itu faktor yang membatasi itu apa? Biasanya sih waktu sih, sama dari sifat Kia sendiri sih. Kadang Kia masih kayak mikir malu gitu, karena kan emang kita tuh dari kecil Ada nangis, nangis gak apa-apa, nangis aja. Dari kecil tuh emang Kia tuh emang gak deket sama mama papa. Paling kalau deket juga cerita tuh kalau misalnya kayak lagi ngebantuin orang tua. Makanya Kia tuh sering banget ngebantuin orang tua tuh karena emang kayak waktunya tuh emang cuma di situ doang gitu. Kadang kalau nggak bantuin orang tua tuh kayak nggak ada rasa, kayak nggak ada waktu lagi gitu. Kapan bisa kayak gitu. Ya harapannya tuh sih Bisa buat dibantuin waktu bersama ya. Nggak, kalau bersama sih kayak sering ngumpul bareng, tapi jarang gitu kalau kita tuh ngomongin masalah kayak pribadi atau ke arah apa sih pinginnya Kia, atau apa sih lagi apa sih Kia gitu, jarang kayak gitu. Pingin kayak anak-anak di luar sana terbuka sama orang tuanya, tapi itu Kia masih ada ngerasa kayak gak enakan gitu. Harus dibuang ya rasa gak enaknya ya. Iya emang. Berarti harus memanfaatkan waktu, walaupun susahnya dapetin waktu. Kalau sekalinya dapet langsung kejar. Malah pengen apa sih? Iya bener. Emang waktu tuh berharga banget. Kalau misalnya kita apa ya, ngilangin 1 detik dari hidup kita, itu tuh rasanya tuh apa ya, kayak kita tuh perlu banget 1 detik ibaratnya. Iya. Karena kan kematian gak ada yang tahu kan. Ya kayak pengen lebih dekat aja sama mama papa, kayak pengen lebih terbuka, pengen lebih apa ya, harapannya sih cuma itu doang ya, pastinya pengen lebih baik ibaratnya kayak gitu sama mama papa. Cita-cita Askia pengen jadi apa? Cita-cita pingin punya banyak lahan pertanian, pingin jadi direktur pertanian atau Agronomi. Pingin ke arah situ, soalnya kan bangsa Indonesia ini tuh kayak masih terkenalnya tuh pertanian kita tuh masih apa, Udah dari anjlok. dari luar negeri, Masih impor. masih impor. Jadi Kia pingin ngebangun negeri ini tuh gimana, dari caranya Biar kita bisa makan, biar tetap cara pertanian kita tuh biar harus maju. meningkat, maju. Kan kalau petani jaya, ini negara pasti jaya. Tapi emang kalau bisa dibilang dari kakak-kakak Kia tuh beda banget, akademiknya tuh masih
gimana akademik sama kakak-kakak Kia tuh beda banget. Jadi tuh mereka tuh lebih tinggi lah daripada Kia, makanya kadang Kia kayak ikut monolog ini aja Kia kayak nyari apa sih jati diri Kia sebenarnya dari akademik kurang, terus berarti apa nih Ki gitu. Oh iya ternyata Kia tuh suka banget acting, oh ya coba deh, makanya coba-coba monolog. Ya, berawal dari coba-coba sih, makanya kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak akan tahu apa yang kita miliki. Iya. Coba nanti dikembangin aja pas udah gede sambil kuliah ikutan teater. Aku juga pengen kayak gitu sih, pengen ikutan. Iya mungkin. Ya udah, terima kasih untuk Askia Rahma Fadila karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast kali ini. Terima kasih untuk pemirsa, untuk teman-teman yang udah nonton. Sekian, hadza wallahu yara'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.